Dalam 2 tahun terakhir, peta kuliner Indonesia seperti papan catur yang bidaknya sudah diatur lawan. Satu persatu gerai lokal tutup, dan tak lama kemudian brand F&B asal Tiongkok muncul menggantikannya. Fenomenanya terlalu sering untuk disebut kebetulan. Lebih dari 4.000 gerai F&B Tiongkok kini beroperasi di Indonesia. Dari bubble tea, hot pot, dessert, sampai street food modern, mereka muncul di setiap sudut kota besar. Mixui, Tomurok, Choofi, Chaji, Haidilao. Nama-nama ini seperti pagar betis yang menguasai titik strategis kota. Kalau mau jujur, pola ini mirip operasi militer. Masuk cepat, sebar pasukan banyak, kuasai area sebelum lawan sadar. Dari total 61.000 gerai F&B Tiongkok yang ekspansi ke Asia Tenggara, 2/3 berada di Indonesia dan Vietnam. Kenapa? Pasar besar dengan kelas menengah gemuk. Walau jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta 2019 menjadi 47,85 juta 2024, angka ini tetap paling besar di ASEAN. Biaya sewa rendah, Rp80.000 per meter persegi per bulan di Indonesia versus Rp330.000 per meter persegi di Singapura. Perizinan longgar, tidak ada kuota ketat, aturan kemitraan minimal, dan proses bisa dipercepat asal tahu jalurnya. Kedekatan geografis dan selera, menu bisa langsung diadaptasi tanpa perlu riset mahal. Di permukaan, bisnis ini terlihat seperti usaha kecil menengah biasa. Tapi kalau ditelusuri, pola investasinya sering menggunakan front company, perusahaan lokal yang menjadi pemegang lisensi. Tapi modal awalnya datang dari jaringan investor Tiongkok. Kenapa ini penting? Karena secara hukum terlihat seperti bisnis UMKM lokal, padahal keuntungan akhirnya mengalir kembali ke luar negeri. Ini juga membuat mereka lolos dari beberapa syarat ketat yang berlaku untuk perusahaan asing murni. Di beberapa kasus ada dugaan nominee arrangement, pemilik sah di dokumen adalah orang Indonesia, tapi pengendali keuangan dan strategi tetap pihak Tiongkok. Skema ini sulit disentuh hukum karena payung legalnya abu-abu. Kalau dibandingkan dengan Singapura, Thailand, atau Filipina, Indonesia ibarat pintu yang tidak punya satpam. Singapura, ada pembatasan jumlah gerai asing per sektor, plus syarat kemitraan dengan pengusaha lokal yang ketat. Thailand, ada batas kepemilikan asing di bisnis retail makanan, termasuk skema wajib transfer teknologi ke mitra lokal. Filipina, izin franchise asing dikenakan pajak lebih tinggi plus proses uji kelayakan yang rumit. Di Indonesia, aturannya longgar dan di level praktik, kalau ada dana pelicin, proses bisa singkat. Bahkan ada cerita dari pelaku industri. Untuk buka gerai di lokasi strategis, investor asing cukup menggandeng mitra lokal fiktif, urus izin secara online, dan dalam hitungan minggu gerai bisa buka. Beda dengan McDonald's atau KFC yang targetnya kelas menengah atas, F&B Tiongkok fokus di kelas menengah bawah, pasar terbesar di Indonesia. Harga terjangkau, desain gerai Instagramable, menu cepat ganti sesuai tren, dan promosi masif lewat TikTok dan Instagram. UMKM lokal jarang punya sumber daya untuk meniru kecepatan ini. Banyak yang baru bikin satu menu baru, pasar sudah pindah tren. Di titik ini, F&B Tiongkok sudah punya varian lain yang lebih segar dan heboh promosinya. Data sampai 2025 menunjukkan, UMKM kuliner baru pulih 60% pasca pandemi. Banyak yang gulung tikar karena modal tipis, manajemen keuangan kacau, branding lemah, tidak punya akses jaringan distribusi murah. Bahkan bagi yang masih bertahan, ekspansi cabang sering gagal karena masalah SDM dan kualitas rasa yang tidak konsisten. Sementara pemain Tiongkok sudah punya SOP baku, logistik efisien, dan modal untuk promosi besar-besaran. Kalau tren ini berlanjut, 5-10 tahun ke depan bisa saja pusat kuliner Indonesia didominasi oleh merek asing, sementara cita rasa lokal makin tersisih. Bukan hanya soal bisnis, tapi juga identitas kuliner bangsa. Masyarakat mungkin tidak sadar, tapi ketika mereka lebih sering minum teh susu ala Tiongkok daripada kopi tubruk atau makan bakso, perlahan budaya konsumsi ikut berubah. Investor asing mendapat pasar besar dengan biaya operasional rendah.
pemilik properti, ruko cepat terisi dengan penyewa yang mampu bayar. Pemerintah dapat pajak dan investasi, walau nilainya sering tidak sebanding dengan potensi devisa yang keluar. Siapa yang dirugikan? UMKM lokal tergerus pasar dan kalah modal. Konsumen kehilangan keberagaman rasa lokal. Ekonomi nasional, potensi keuntungan jangka panjang mengalir ke luar negeri. Ini bukan soal siapa punya masakan lebih enak. Ini soal siapa yang punya strategi lebih rapi, modal lebih siap, dan dukungan regulasi yang lebih menguntungkan. Kalau pemerintah tidak memperketat regulasi, melindungi UMKM lokal, dan mendorong inovasi industri makanan dalam negeri, kita akan terus jadi pasar empuk. Dan saat itu terjadi, jangan kaget kalau anak cucu kita nanti kenal miksui lebih dulu daripada tahu rasa asli es dawet Banjarnegara. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.